materi mengenai hidrosfer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dani Sahira. Saya Sari Himnia Situmorang. Saya Naya Radha Fakira. Saya Lea. Saya Ahmad Ramadhani. Saya Farasya. Saya Suryana. Saya Jian Fajri. Salam menyaksikan. Dadah. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan. Hidrosfer dipelajari karena dilatar belakangi oleh kondisi sebenarnya dari bumi, yang luas wilayah perairan mencapai 70% dan sisanya adalah daratan. Perairan darat didominasi oleh perairan permukaan seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Sebagian kecil perairan tanah seperti uap air, air tanah. Terdapat 3 ilmu bantu yang digunakan untuk mempelajari air, yaitu hidrologi atau perairan darat, oseanografi atau perairan laut, dan geohidrologi atau air tanah, dan serta potamologi atau danau. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Siklus hidrologi pendek adalah siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Pada siklus ini, uap air akan diturunkan menuju sekitar laut melalui hujan. 2. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus ini terjadi saat air yang berada pada badan air, yaitu danau, rawa, laut, dan sungai menguap, terkondensasi menjadi awan, kemudian awan tersebut bergerak ke tempat lain karena terdorong oleh angin atau karena perbedaan tekanan dan menurunkan hujan di permukaan tanah. 3. Siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Siklus hidrologi panjang sebenarnya sama peristiwanya dengan siklus hidrologi sedang. Yang membedakannya adalah siklus ini memiliki daerah yang sangat luas sehingga perubahannya terjadi menjadi hujan salju dan mengalir melalui sungai dan akan kembali menuju laut. Tahapan siklus hidrologi. Penguapan bisa saja terjadi di perairan laut dan perairan darat, evaporasi, dan ada pula hasil dari aktivitas makhluk hidup, transpirasi. Penguapan sering juga disebut evapotranspirasi. Kondensasi ini merupakan proses terikatnya uap air oleh inti-inti kondensasi, garam dan urea di atmosfer, sehingga terbentuklah uap air yang memadat atau awan. Uap air akan terus berkumpul dan membuat awan terlihat gelap atau mendung, dikarenakan sudah jenuh oleh kandungan uap air. Hal ini berarti bahwa awan sudah siap diturunkan dalam bentuk air hujan atau presipitasi. Air hujan yang turun akan jatuh di tanah dan dedaunan, mengalir di batang dan ranting pohon, mengalir di permukaan atau surface runoff, menyerap masuk ke dalam tanah atau infiltrasi, menembus lapisan batuan dan perkolasi, dan mengalir sebagai aliran sungai bawah tanah atau subsurface flow, dan sebagai air tanah atau groundwater, dan sampai pada akhirnya kembali ke laut. Perairan. 1. Air tanah. Air tanah adalah kandungan air yang berada di dalam tanah, baik air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang berada di zona air. Saturation zone. Ilmu yang mempelajarinya adalah geohidrologi. Berikut adalah skema terjadinya air tanah. Proses pembentukan air tanah ini diawali oleh masuk dan meresapnya air hujan ke dalam tanah. Infiltrasi air yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Besarnya curah hujan musim. B. Kemiringan lereng. C. Kadar air tanah yang tersedia. D. Kondisi vegetasi penutup tanah. E. Besarnya evaporasi dan transpirasi. F. Pemampatan pori-pori tanah. G. Jenis tanah. Air tanah dapat dibagi ke dalam air tanah dangkal, freatis, dan dalam artesis. A. Sungai. Sungai dapat diartikan sebagai bagian tubuh alami tempat mengalir air dalam jumlah yang banyak, berada di antara dua fotografi yang relatif tinggi. Sungai-sungai tersebut mengalir satu sama lain, membentuk satu buah sistem yang dinamakan daerah aliran sungai atau das. Sungai bermula dari mata air di daerah hulu yang biasanya ada daerah pegunungan dan berakhir di hilir dekat dengan pantai. Das merupakan suatu daratan yang secara geografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut melalui sungai utama. Dalam setiap das biasanya terbentuk bermacam pola aliran sungai. A. Pola aliran sungai. Aliran sungai yang berada pada sebuah das cenderung mempunyai bentuk atau pola aliran tertentu. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan iklim, morfologi, dan kondisi geologis di mana sungai itu mengalir. Terdapat 4 pola aliran sungai utama, di antaranya rektangular, radial sentrifugal, tendris, dan dendritik. Ada 8 pola aliran sungai,
Yang pertama, pola aliran rektangular. Yang kedua, pola aliran radial sentrifugal. Yang ketiga, pola aliran tensris. Yang keempat, pola aliran dendritik. Yang kelima, aliran radial sentripetal. Yang keenam, aliran pinate. Yang ketujuh, aliran anural. Yang kedelapan, aliran paralel. Berdasarkan sumber air, sungai dapat dibagikan ke dalam 3 jenis, yaitu A. Sungai hujan, B. Sungai gletser, es yang cair, C. Sungai campuran. 2. Berdasarkan intensitas debit air, sungai dapat dibagi menjadi A. Sungai perennial permanen, sungai ephemeral episodik, sungai periodik. Berdasarkan kemiringan lereng, sungai dapat dibedakan menjadi sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen. Bagian-bagian sungai. Bagian-bagian sungai terdiri dari bagian hulu sungai, batang sungai dari hilir sungai. Setiap bagian tersebut ditandai dengan adanya perubahan morfologi, ketinggian dan debit air. Danau. Danau adalah cekungan di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Berdasarkan proses terbentuknya danau dibedakan menjadi A. Danau tektonik. Yang kedua adalah B. Danau vulkanik. Yang ketiga adalah C. Danau tektovulkanik. Yang keempat adalah danau kars. Yang kelima adalah danau glasial atau glacier. Yang keenam adalah danau buatan atau waduk. Yang selanjutnya adalah rawa. Rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Genangan ini disebabkan oleh sistem drainase atau pelepasan air yang sangat buruk dan letaknya lebih rendah dari daerah di sekelilingnya. Rawa biasanya beredar di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar. 3. Perairan laut. Oseanografi merupakan cabang ilmu bumi yang mempelajari laut dan semua dinamika yang terjadi di dalamnya. Kata oseanografi adalah kombinasi dari dua kata, yaitu oceanus yang berarti samudra dan graphos yang berarti gambaran. Lingkup kajian oseanografi meliputi kajian biota laut, kajian bentuk dasar laut, kajian fisika dan kimia air laut, dan kajian hubungan manusia terhadap laut. A. Klasifikasi laut. Berdasarkan letaknya, yang pertama laut tepi, kedua laut pertengahan, 3 laut pedalaman. B. Berdasarkan proses terbentuknya, yang pertama transgresi, yang kedua laut regresi, yang ketiga laut ingresi. B. Arus laut dan gelombang laut. Arus laut merupakan perpindahan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain secara teratur dan tetap, adapun faktor penyebabnya adalah perbedaan kadar garam, suhu air laut, pasang surut, dan angin. A. Arus laut permukaan. Arus laut permukaan merupakan pergerakan air di permukaan laut. Kedua, arus dingin dan arus panas dibedakan berdasarkan arahannya, di mana arus dingin berasal dari arah kutub, sedangkan yang berasal dari arah khatulistiwa disebut sebagai arus panas. Adanya gerakan arus permukaan laut berdampak pada terjadinya pemusatan ikan di perairan, seperti halnya pada pertemuan dua arus panas dan dingin. B. Gelombang laut. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama angin, kedua panjang atau jarak hembusan angin, ketiga ada waktu, 4 geometri laut, yang kelima gempa. Jenis gelombang laut. A. Berdasarkan sifatnya ada 2 macam gelombang laut, yaitu yang pertama gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai, yang kedua gelombang laut perusak pantai. Batas wilayah laut. Batas wilayah laut dibuat berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang terdiri dari laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pada zona ZEE dan landas kontinen, negara yang bersangkutan berhak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua sumber daya. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.